20 tahun lalu, di usianya yang ke-21, Budi mendapatkan kado spesial dari kedua orang tuanya. Ibu bapaknya memberikan Budi perusahaan kayu milik keluarga, tidak main-main. Perusahaan kayu yang telah dirintis bapaknya itu menjadi perusahaan terbesar di Jawa. Lantaran sudah cukup umur, kedua orang tuanya sepakat sudah saatnya Budi terjun mengurus usaha keluarga itu. Budi sangat senang dengan hadiah dari orang tuanya. Selama ini dia juga selalu membanggakan bisnis kedua orang tuanya. Bos besar adalah panggilannya. Baik di rumah atau di kalangan kawan-kawannya, ia selalu minta dipanggil dengan nama itu. Tidak sampai di situ saja, Budi seringkali mengatakan bahwa dirinya memiliki perusahaan kayu terbesar di Jawa. Memang benar, tetapi ia melakukannya untuk menyombongkan diri. Bahagia rasanya, ulang tahun ke-21 dan masih menempuh tahun terakhir bangku kuliah di Fakultas Ekonomi. Budi merasa mampu memiliki segalanya. Ia yakin atas potensinya sebagai perusahaan orang tuanya go internasional. Di tahun pertamanya bekerja, omset perusahaan menurun. Kedua orang tuanya tampak khawatir, tetapi masih memaklumi. Mungkin karena disambil dengan kuliah. Tahun selanjutnya, Budi sudah lulus dari kuliahnya dan bisa fokus mengembangkan perusahaan. Tetapi nyatanya omset perusahaan justru malah jatuh lebih dalam. Orang tuanya khawatir. Mereka berdua memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Budi. Nak, kalau bapak dan ibu lihat, sepertinya performamu tidak terlalu bagus. Omset perusahaan terus menurun. Perusahaan biar bapak dan ibu handle dulu saja ya, tutur si bapak. Tapi Budi tidak mau. Ia keras kepala ingin memegang perusahaan itu. Aku laki-laki dan umurku sudah matang. Sudah seharusnya aku yang bawa perusahaan ini. Akan aku buktikan aku mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, katanya. Tetapi perkataannya itu tidak pernah terbukti. Selama 5 tahun berikutnya, perusahaan kayu milik orang tua Budi itu justru memiliki omset yang makin turun. Banyak pesaing-pesaing yang menyayangi perusahaan keluarganya itu. Hanya dalam 2 tahun berikutnya, perusahaan keluarga itu bangkrut. Hampir seluruh aset keluarganya harus dijual untuk menutupi utang-utang. Hal ini lantaran Budi salah ambil langkah dalam mengatur strateginya. Lantaran malu hidup miskin, Budi kemudian melarikan diri. Ia mencoba menemui temannya yang memiliki solusi atas segala permasalahan. Anak sulung dari 3 bersaudara itu sebenarnya tak percaya hal klinik. Tapi demi ego dan gengsinya, ia rela melakukan jalan apapun. Sejak bertemu dengan Andre, Budi perlahan-lahan mampu membangun perusahaan keluarganya lagi. Hanya dengan 3 tahun, Budi mampu membangun uang perusahaannya menjadi perusahaan kayu besar. Tidak hanya terbesar di Jawa, Budi mengembangkan perusahaan itu hingga menjadi perusahaan kayu ekspor. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Budi. Bagaimana ia bisa menghilang selama 3 bulan, lalu membangun kerajaan ekspor kayu. Hanya Andre lah yang mengerti betul. Selama 3 bulan itu, banyak hal yang ia lakukan, mulai dari berendam, disendang, hingga mencari mustika. Perjalanannya selama 3 bulan, Budi berhasil mendapatkan mustika kayu purba yang menjadi senjata rahasianya. Kayu purba yang berumuran ratusan tahun, itu menjadi mustika sumber persugihannya. Kayu purba yang sudah menjadi sekeras batu harus ia poles sedemikian rupa. Dan ia sulap sebagai mata batu cincin akik. Meski terlihat gampang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mustika itu meminta tumbal manusia. Tiap tahun harus ada jiwa yang melayang dari perusahaannya. Selain itu,
Budi juga harus memberikan sesajen berupa kembang setaman di tiap ruangan kantor perusahaannya. Kini perusahaan itu pun sangat jaya, menjadi salah satu perusahaan ekspor kayu terbesar di Indonesia. Kekayaan mengalir deras ke kantongnya. Budi kini jadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Tamat. Tulisan ini hanya rekayasa, kesamaan tempat dan kejadian hanyalah kebetulan belaka.